Apa alasannya? Nilai kerugian ini karena kita ditahan sama Mail. Kan aneh, yang ditahan siapa? Yang menahan siapa sih? Yang menahan itu polisi, jaksa, pengadilan. Ya itu yang digugat, bukan kami. Aneh-aneh aja. Perasaan dan 500 M untuk kerugian klien kami, yaitu kerugian imaterial. Itu. Jadi hasilnya memang tadi tidak ada titik temu dan minggu depan akan dilanjutkan. Kata mediatornya kaukus untuk menghadirkan pihak penggugat prinsipal dan pihak tergugat prinsipal. Jadi itu hasil siang ini. Oke, sidang PMH ini sudah berjalan 3 kali dan hasilnya sama aja menurut abang ya? Oh ini bukan tema, ini Perdatanya bang ya? perdata ini diawali dengan awalnya adalah Wan Prestasi jilid 1 atau kami katakan komedi jilid 1. Waktu itu kuasa hukumnya Bang Fahmi Bahmid. Untuk Wan Prestasi jilid 1 ini telah dicabut oleh pihak penggugat. Tiba-tiba selanjutnya dalam persidangan pidana sedang berjalan, pihak penggugat kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi jilid 2. Penggugatnya Bang Andi Sapudin SES. Ternyata ini juga tidak lama dicabut lagi. Jadi gugat cabut. Dan tidak lama kemudian gugat lagi. Penggugat menggugat lagi. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Memang aneh ini. Kami ini mungkin sudah senior-senior di advokat, tapi baru sekali ini di Indonesia ada perbuatan melawan hukum yang menggugatnya sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pemerasan. Sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, tapi kok ya mau menggugat kembali. Ini aneh emang. Tapi yalah, kita juga nggak tahu bagaimana canggihnya pihak sana sehingga bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kembali. Ya mudah-mudahan dengan adanya tadinya mediasi siang tadi, pihak penggugat telah mengajukan angka yang sudah ditetapkannya untuk perdamaian. Kami juga sudah mengajukan tanggapan nilai yang kami ajukan 504 M, pihak penggugat mengajukan 200 M. Jadi selisih ada 304 M. Kalau pihak penggugat mau membayar 304 M ini, maka akan ada titik perdamaian. Bang, kata mereka angka yang diajukan oleh konvensi ini nggak rasional bang. Gimana bang tanggapannya? Tadi baru kita tanyakan ya. Angka 504 M ini nggak rasional. Mungkin dijawab bang. Baik, berkaitan dengan tadi mengatakan rasional. Yang rasional itu yang mana? Sekarang kami ini kan digugat oleh penggugat 1 dan penggugat 2. Digugat dengan nilai yang cukup fantastis. Nilainya 200 miliar lebih. Nah, itu rasional tidak dengan gugatan itu. Sekarang klien kami itu merasa ditipu. Klien kami melaporkan di kepolisian. Setelah dinyatakan bersalah dan sudah diputuskan di pengadilan, dinyatakan bersalah, selanjutnya kami digugat. Nanti kalau sampai majelis hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat, ada kemungkinan setiap orang yang melaporkan di kepolisian itu nanti akan ada yang digugat oleh baik umpamanya orang melakukan tindak pidana merampok, membunuh. Kalau kita melaporkan di kepolisian nanti digugat juga nanti perbuatan melawan hukum. Jadi ada akibat yang berdampak ke belakang apabila nanti putusan perbuatan melawan hukum ini dikabulkan. Namun ini kan masih tahap mediasi. Artinya mediasi itu kan ada proposal yang diajukan oleh penggugat dan ada jawaban dari tergugat. Artinya mereka mengajukan proposal, kami pun mengajukan jawaban.
kalau proposal dan jawaban yang kita ajukan ada kesepahaman, nanti ada kemungkinan selesai masalahnya. Namun kalau umpamanya diajukan proposal dan jawaban ini tidak disepakati, artinya perkara akan lanjut. Nah, mengenai masalah rasional, karena kami digugat 200 miliar yang tidak rasional, maka kami pun menjawab proposal yang diajukan itu sebesar 504 miliar. Tapi kalau kami ini rasional, karena kami menghitung angka itu berdasarkan perusahaan penilai, konsultan penilai yang menilai kerugian-kerugian klien kami. Mungkin itu. Bang, 504 M itu muncul setelah pihak sana menggugat 240 yang kisaran 200 M itu bener gak bang? Bukan, kalau Bukan ya? 500 miliar itu berdasarkan hitungan konsultan Enggak. yang kita hire. Jadi begini, Ah. ya, baik. Ya, ini menyangkutnya. Ini kan kami digugat Ya. oleh pihak penggugat, Nikita dan Mail, ya, prinsipalnya itu. Klien kami digugat. Nilai gugatannya itu kerugiannya adalah 244 M. Itu yang diajukan mereka. Apa alasannya? Nilai kerugian ini karena Nikita ditahan sama Mail. Kan aneh, yang ditahan siapa? Yang menahan siapa sih? Yang menahan itu kan polisi, jaksa, pengadilan. Ya itu yang digugat, bukan kami. Aneh-aneh aja. Memang kalau jika dilihat dari kasus ini, memang ini kasus aneh bin ajaib dan dagelan luar biasa. Bahwa Nikita dan Mail sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindakan pemerasan. Kalau sudah terbukti bersalah kok menggugat? Aneh kan? Dan kami juga agak membingungkan ini. Ini ada apa sebenarnya? Mau apa sih ini? Kalau masalah angka itu memang kami punya landasan hukum. Kami pakai konsultan untuk ini, untuk appraisal kami ada nilainya, bahwa nilai kami itu sebenarnya tadi 544 M. Tapi kan hasil rembukan kami bersama dan klien kami setuju, udahlah janganlah 544 M, diskon lah 40 M. Itu sebenarnya. Makanya kami ajukan 504 M. Mereka mengajukan 200 M, selisih 304 M. Ya kalau pihak penggugat mau minggu depan setuju berdamai untuk memberikan kami uang 304 M, kami anggap ini selesai, damai. Damai itu indah. Oh berarti menurut abang perdamaian itu kalau mereka membayar apa yang abang tim kuasa hukum RG ini minta ya bang? Itu Iya. artinya damai ya? Oh gitu ya. Jadi bicara rasional ya. Ini gugatannya pun sudah tidak rasional. Dikatakan Dr. Reja melakukan perbuatan hukum karena membuat laporan polisi. Membuat laporan polisi itu satu hal yang memang diatur oleh undang-undang. Kalau ada yang melakukan tindak pidana, buatlah laporan polisi, jangan main hati sendiri. Ya, itu memang undang-undang yang seperti itu. Ya, jadi mereka pun sudah tidak rasional sejak mulainya gugatan. Ya. Kemudian masuk lagi pada angka, dia seenaknya aja 244 M, 4 M uang yang udah diperas pertama, ya. Kemudian dihitung lagi 10 bulan berjalan ini kita mulai tersangka. Ya ditahan ya. Ya, 10 bulan, hitungnya 10 bulan, ya. 10 bulan dikali 4 M, jadi 40 M. Jadi tinggal main kali-kali aja kan. Kemudian tambahkan imaterial 200. Rasionalnya, logika berpikirnya di mana? Ya. Jadi dasar gugatannya pun tidak masuk di atas, nilainya pun tidak masuk di atas. Menurut kita sih hanya orang bego aja yang mengatakan membuat laporan polisi itu perbuatan melawan hukum. Hanya orang bego yang bilang itu perbuatan melawan hukum. Ya. Kecuali kalau memang laporan polisinya tidak punya bukti. Ini laporan polisinya diiyain oleh kepolisian, diakuin. Kejaksaan juga mengakui laporan polisinya,
Dan ujungnya di pengadilan diakui juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, 3 yang dia mengakui, kepolisian mengakui, kejaksaan mengakui, majelis hakim persidangan mengakui. Ya, udah sah. Yang hukum yang dilawan itu yang mana gitu. Ya, maka saya bilang dari orang bego yang bilang laporan Dr. J ini perbuatan melawan hukum. Ya, jadi mereka jangankan angka yang 244 M itu, dasar gugatannya pun tidak rasional. Ya, total sama sekali tidak rasional. Bang,